Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Dutama Johari, Stambuk F551 19049. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan presentasi yang telah saya buat yang dengan judul API Gateway Microservice. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian API Gateway Microservice. Nah, jadi API Gateway ini merupakan sebuah antarmuka atau interface antara klien dan microservice backend. Nah, ketika gateway digunakan, maka itu menjadi satu-satunya titik kontak untuk klien. API Gateway menerima panggilan API mereka dan merutenya masing-masing ke microservice yang sesuai. Nah, jadi API Gateway ini bertanggung jawab atas mengarahkan request, komposisi, dan menerjemahkan protokol. Semua permintaan dari klien terlebih dahulu melalui API Gateway. Nah, kemudian merutenya permintaan ke layanan mikro yang sesuai. Nah, API Gateway ini akan sering menangani permintaan dengan menjalankan beberapa microservice dan menggabungkan hasilnya. Kemudian, yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah mekanisme keamanan pada API Gateway. Nah, mekanisme keamanan yang pertama adalah autentikasi dan otorisasi. Setiap permintaan API diautentikasi di lapisan gerbang atas nama pengguna akhir. Nah, klien aplikasi pertama-tama mengambil token akses atau akses token dari server autentikasi dengan memberikan kredensial. Nah, token akses ini kemudian diteruskan bersama dengan permintaan API di header HTTP otorisasi. Nah, API Gateway ini kemudian memvalidasi token akses dengan server otorisasi, token JWT yang berisi klaim untuk pengguna, kemudian diteruskan ke layanan micro backend. Layanan micro backend ini kemudian menggunakan informasi di dalam token JWT untuk tujuan otorisasi. Token JWT yang sama diteruskan kemudian ketika satu layanan mikro berkomunikasi dengan layanan mikro yang lainnya. Nah, kemudian keamanan terhadap ancaman serangan DOS. Nah, tindak keamanan yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah membatasi tingkat permintaan. Nah, jumlah maksimum permintaan yang dapat diakses API dalam kerangka waktu tertentu berdasarkan pendekatan pembatasan kecepatan. Beberapa pendekatan tersebut adalah pengguna yang diautentikasi, asal permintaannya, pengguna yang autentikasi, dan asal permintaan. Nah, kemudian tindak keamanan yang kedua yang dapat dilakukan adalah membatasi jumlah koneksi. Nah, jumlah koneksi maksimum yang dapat dibuka oleh satu klien untuk sebuah API. Nah, dan yang ketiga adalah menutup koneksi yang lambat. Nah, rentan waktu. Setelah itu koneksi akan ditutup. Nah, jadi ada rentan waktu tertentu untuk koneksi yang lambat, kemudian koneksi tersebut akan ditutup dari klien yang terlalu jarang menulis data seperti itu, yang dapat mewakili upaya untuk menjaga koneksi tetap terbuka selama mungkin. Nah, kemudian topik yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan API Gateway. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihannya. Nah, kelebihan menggunakan API Gateway ini adalah klien dapat menerima semua data dalam sekali panggilan. Yang kedua, autentikasi, logging, dan pengamatan bisa diatasi oleh API Gateway. Dan yang ketiga, API Gateway ini fleksibel dalam pemilihan protokol yang ingin digunakan antara klien dan microservice. Nah, ada pula kekurangan apabila menggunakan API Gateway. Yang pertama adalah dapat menyebabkan kehilangan performa akibat banyaknya hal yang dilakukan pada API Gateway. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan API Gateway, maka resiko terjadinya bottleneck akan sangat tinggi karena hanya menggunakan satu jalur. Nah, yang ketiga, menggunakan API Gateway akan meningkatkan kompleksitas sebuah sistem yang kita bangun. Nah, baik, cukup sekian penjelasan dari presentasi saya tentang API Gateway Microservice pada video kali ini. Nah, semoga apa yang telah saya jelaskan dapat berguna dan memberikan menambah ilmu bagi kita semua. Nah, lebih dan kurangnya
dalam penjelasan sekali ini saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.